kita selalu dia harus sudah posisi bersih. Maksudnya awalnya kita harus cuci kaki dulu dan sebagainya, dia harus kering dan sebagainya. Itu ada prosedur sebelumnya. Karena kalau dia habis berkeringat atau kakinya kotor dan tubuhnya terlalu berkeringat, makanya itu minyaknya susah masuk. Minyaknya susah masuk dan itu ada prosedurnya. Makanya yang bilang 7 hari sebenarnya pelatihan ini. Pelatihan untuk melakukan ini. Oke. Pak Putu, boleh nanya Pak Putu? Boleh. Kalau biasa dulu Pak Putu bilang harus pakai infrared. Itu boleh tambahan, boleh tidak. Oke, tambahan. Kalau mau mempercepat infrared itu setelah kita terapi, kita hangatkan. Sebenarnya tujuannya adalah dihangatkan, minyak lebih cepat masuk. Lebih cepat memperpendek waktu. Setelah kita gosokkan, lebih waktunya karena tubuhnya langsung hangat, minyaknya langsung masuk. Itu memperpendek. Itu biaya lumayan soalnya infrared ada. Kecuali Anda punya modal lebih lagi, nanti kurang lebih sekitar 30 jutaan. Satu infrared kita butuh kurang lebih 3. 1, 2, 3 karena ini semua kita harus hangatkan secara berbarengan. Oke itu. Biar Bang Yang nih, perlu kita nggak perlu itu. Nah, kita baca prosedur nomor 1 ya. Oke. Semua proses balur, saya baca dulu ya sambil saya juga nggak hafal, udah lama sekali nggak pegang orang. Semua proses balur dan gosok dengan telapak tangan terbuka penuh, bukan dengan jari, jempol, atau pergelangan, atau berbagai teknik yang lain. Jadinya, nomor 1 adalah ini. Jadinya kita menterapi menggunakan, saya nggak usah pakai ini ya. Menterapi menggunakan ini. Jadinya telapak tangan. Ya, ini telapak tangan. Jadinya kita tidak boleh, tidak ada nanti maksudnya, tidak boleh ada pijat-pijat begini. Ya, tidak ada pijat-pijat dengan apalagi dengan begini nanti di kaki begitu. Nah ini ya itu spa, itu teknik-teknik spa. Misalnya kita ada begini nanti itu tidak ada. Jadinya tujuannya tadi memasukkan minyak menggunakan telapak tangan. Kenapa telapak tangan? Itu energi paling hangat panas itu gampang panas itu di telapak. Gampang masuk dan minyak bisa masuk banyak ke sini ya. Nah sebelum kita mengasih minyak kita harus membangun koneksi dulu dengan pasien, membangun koneksi jadinya pangsing pasien tengkejut. Tengkejut jadinya kita butuh yang disebut dengan sentuhan awal. Jadinya disentuh dulu bagian-bagiannya di semua titik, tapi caranya adalah hangatkan tangan kita dengan cara menggosokkan. Otomatis menggosokkan ini prosedur saja ya, prosedur. Jadinya kalau mau menggosokkan supaya sampai tangan kita hangat, otomatis terasa nggak lebih hangat nanti tangan Anda. Dan kalau dari prana healing, saya pernah belajar prana healing, ini juga mengaktifkan energi cakra di tangan kita, gitu, energi cakra. Jadinya aktif sehingga energi kita yang masuk ke dia, bukan energi dia yang masuk ke kita. Itu ya mengaktifkan energi prana namanya, energi kita. Istilahnya yin yeh itu tegahan pokok nerga posisinya gitu. Ini untuk menghangatkan. Jadinya nanti ada prosedur komunikasi, kapan boleh ngomong, kapan tidak boleh, karena ada musik nanti kita lebih sedikit ngomong karena ingin mereka harus menikmati prosesnya. Ya, jadinya pertama kita dulu ini namanya membangun koneksi dulu dengan yang sakit. Jadinya kita pegang dulu di titik-titiknya begini, biasa sampai ini harusnya pendek sampai di tulang ekornya di sini. Karena yang kita terapi adalah bagian tulang punggung yang pertama. Jadinya pertama kali adalah punggung. Ini jadinya part 1, bagian 1 nanti itu ada di prosedurnya. Ini bagian 1, ini bagian 2. Bagian 2. Terus bagian 3-nya itu di tangan. Bagian 3-nya, seluruh tubuh kita balurkan minyak. Jadinya bagian 3-nya adalah di tangan. Bagian 4-nya itu sesuai dengan catatan sakitnya. Kalau dia ada sakit misalnya diabetes. Diabetes berarti cakra mana yang terkait itu saja Anda hafalkan. Diabetes terkait sama cakra pusar sama cakra sek. Cakra, jadinya cakra pusar dari sini. Berarti di daerah sini yang banyak nanti ditambah di prosedur keempat. Jadi walaupun sudah tambah lagi sekali prosedurnya, berarti itu yang di tempat itu yang paling penting. Yang penting ingetin penyakit kita harus sedikit hafal lah nanti. Penyakit A, B, C, cakra sek pokoknya sama cakra
perut gitu. Misalnya banyak dia problem paru-paru dan sebagainya, karena di dada, berarti di daerah dada nanti dibalurkan lebih banyak. Itu prosedur 4. 1, 2, 3, tempat yang sakit 4. Terus baru balik. Ya, baru balik, terus baru kemudian bagian kelima dada. Ini mungkin tidak nyaman karena tempat pijatnya harusnya ada lubang. Harusnya ada lubang ya. Dia pun nanti saya juga gosok lehernya itu agak berat. Pun paham dari situ ya. Dan ini butuh latihan sebenarnya. Nah, kita sekarang bicara tentang punggung. Punggung itu dipecah jadi 3. Punggung itu pecah jadi 3. Punggung bagian kiri, bagian kanan, bagian tengah. Gitu. Jadinya kita akan satu-satu kita bereskan. Kiri dulu, kanan dulu, baru tengah. Gitu. Ada di prosedurnya itu. Jadinya kiri dulu, kanan, baru tengah. Terus kalau dari bagian kirinya dari sini, kita dari sini gosoknya. Kalau kanan dari sini. Kalau bagian tengahnya ini kita harus naik. Kita harus naik, kita harus gosokkan punggungnya. Gitu. Naik di sini, tapi yang nggak berani naik, kayak takut empak nih. Ini dia udah berat. Itu jadinya prosedurnya begitu ya. Nih, kita jadinya menggosokkan, teknik kita adalah tekanan. Selain menggosok nanti kita ada tekanan. Jadinya bukan memijat begitu ya, tapi tekan, gosok supaya minyak. Kan tujuannya minyak masuk banyak, benar nggak? Jadinya tekan, gosok. Nah, sebelum kita melakukan ini, menterapi, yang pertama adalah meratakan minyak dulu di punggungnya. Meratakan minyak dulu. Ini sebenarnya ada 2 prosedur. Kita semprotkan di tangan dulu atau langsung disemprotkan di sini. Bisa dipilih. Anda pilih yang mana? Sebagai terapis inginnya gimana? Hah? Langsung di sini. Oke, berarti kita semprotkan langsung di sini. Berarti kita semprotkan dulu agak merata. Jadinya kita semprotkan begini, agak merata minyaknya. Kalau merasa kurang nanti bisa ditambah. Yang mana lebih efektif, di tangan atau di seluruh tubuh? Sama aja, sama aja. Yang penting tangan kita sudah hangat tadi. Ini sudah hangat minyak, lumayan tinggi minyak hangatnya. Kecuali minyak yang dingin gitu baru di tangan. Ini udah lumayan, nggak ada masalah. Kan kita sudah kasih minyaknya di sini, terus tapi tetap di tangan kita dikasih juga. Ingat ya, tetap gitu, karena harus basah juga tangan kita. Nah, tetap kita gosokkan begini ya. Nah, pertama kita meratakan minyaknya di seluruh punggungnya dulu. Kita ratakan ya. Kita ratakan minyaknya sampai di leher. Kita buat rata. Ini sudah masuk di prosedur 2 tadi. Tapi tidak baca ya, karena tangan saya sudah begini. Yang ini. Jadinya udah masuk di prosedur 2 ini. Kita ratakan begini. Kita ini belum memasukkan minyak, tapi apa? Meratakan. Minyaknya diratakan. Yang akan kita gosokkan sampai di begini, di sini, sampai di leher, sampai di sini, sampai pinggang, sampai tulang ekor. Oke. Nah, sekarang kita ambil punggung yang sebelah sini dulu. Ya. Kan punggung sebelah kanan ini pun ada bagian bawah sama bagian atas. Kita ambil dari bawah ke atas ya, kita bawa. Intinya usahakan menggosoknya itu naik turun tetap, tapi mengarah ke jantung. Gitu, mengarah darahnya itu diarahkan ke jantung semua. Ini tes dari bawah ke atas. Kalau di sini dari bawah ke atas, kita arah ke jantung. Kadang-kadang ya butuh bantuan juga gitu. Nah, kita teknik menggosoknya itu ada cengkraman sedikit. Begini tangannya, ada cengkraman ya. Jadinya semua orang bisa melakukan ini. Karena tidak butuh di mana harus digosok, di situ harus digosok, nggak butuh. Kita butuh hanya cengkraman untuk ada tekanan minyaknya masuk. Bener nggak? Nah, begini. Biasa aja. Begini ya. Jadinya kita tidak menggunakan semua. Tulang kita tidak gunakan, jempol-jempol, jari tidak, tapi begini sama di sini. Begini ya. Kita gosokkan di sini. Nah, ini posisi berarti meja ini terlalu tinggi.
karena energi saya yang keluar tidak bisa maksimal. Kalau dia lebih rendah, saya bisa pakai badan saya untuk dorong. Gitu, badan saya ini tegak, berarti tangan saya aja yang dorong. Tenaganya lebih kecil. Apalagi ibu-ibu yang melakukannya, pasti tenaga kecil pasti keluar. Tuh. Tapi ini pun sudah terasa, terasa Pak? Terasa pasti. Walaupun gini, karena dia udah biasa melakukan, kelihatannya nggak ada tenaga, tapi ada tenaga. Cuma tenaga menggosokkan minyak biar masuk gitu. Gosokkan. Ini pun terasa pasti dia digosokkan. Nah, tuh kan minyaknya. Lihat nggak ada perbedaan di sini sama di atasnya. Minyaknya di sini habis, di sini belum. Ya kan? Kita gosokkan. Jadinya kita lakukan penggosokan. Yang penting kita habiskan dulu bagian sininya. Jadinya ini harus lananya nggak pendek. Tuh ya. Nah, ini waktunya pun ada. Kalau kita terbiasa, ini kurang lebih total semua ini 10 menit. Ada waktunya, jangan sampai lewat. Iya, ada waktunya. Kita ini kurang lebih total, tapi yang karena sambil cerita. Ini 10 menit, ini kurang lebih 5 menit, ini 5 menit, 20 menit. Di titiknya nanti total balik lagi, akhirnya total 1 jam. Iya. Ada menitnya pun kita hitung, tapi udah terbiasa nanti ya nggak usah lagi bawa stopwatch gitu. Oh, bawa 2 menit gitu. Ya, ini jadinya setelah habis di sini, kalau kita sudah merasa 1 menitan di sini, kita habis minyaknya, kita gosokkan di atasnya. Naik turun boleh, tapi tetap ada tekanan. Harusnya yang agak tegahin bedek mone, ada tekanan. Gitu ya. Ini yang jinjit nih sampai ada tekanan. Dan ini pun bagus sekali untuk otot. Dia akan merasa sangat relaksasi sekali. Tapi pasien tidak merasa sakit. Kalau pijat-pijat di spa kadang-kadang pasien sakit karena ada tekanan begini. Itu sakit. Orang sakit tidak boleh disakiti, ingat ya. Karena tenaganya akan habis untuk menahan rasa sakit. Gimana dia bisa menyembuhkan dirinya? Orang tenaganya dipakai untuk menahan sakit. Kecuali Anda pijat untuk enak, terserah. Tapi ini orang sakit, ingat. Jadinya nggak boleh. Tuh. Sebelumnya ada prosedur, nanti kalau sakit kasih tahu gitu. Tapi rata-rata mereka nggak ada sakit karena ini tekanan saja. Tuh ya. Sampai di atasnya di sini. Di bahu sini. Tuh. Oke ya. Nah. Anggap sudah selesai. Sudah selesai, tapi ini baru setengah aja, harusnya mereka merasa rileks dan nyaman. Hangatnya terasa. Karena gosok ini hangat akan terasa. Nah, begitu ya. Kita pindah ke sebelah sini. Nah, setelah pindah, tangan kita kasih lagi minyaknya. Peluhan. Kapan lagi? Pasien ini udah tidur. Ya, nanti dapat 400.000. Oke, sebelah sini sama. Dari bawah pinggang sini kita gosokkan. Nah, ini ada tekanan sedikit. Kan? Nah, ini ada tekanan di sampingnya dari bawah. Tuh, ada tekanan. Jadinya ini teknik pijat, siapa yang punya, nggak ada yang punya, kita aja yang punya nanti. Karena nggak ada orang memijat hanya gosok-gosok begini. Tapi ini enak sekali saya bilang. Enak sekali. Apalagi dengan tekanan. Orang akan ketagihan datang ke tempat kita. Saya bilang. Ya kan? Hanya gosok saja. Nah, dimanapun kita gosok aja gini. Dan gampang dipelajari, benar nggak? Setiap orang bisa melakukan ini. Kita gosok begini, tinggal latihan saja nanti. Oke, kita gosokkan. Oke, sudah ya. Anggap sudah 2 menit. Ampun, 2 menit nih. Nah, baru kemudian kita ke atas. Ini jauh lebih enak karena badan kita yang neken. Tapi kayak ada cara aneh. Mana? Besi. Ah, aman. Berani ya? Besi. Besi bu ketagihan nih. Besi. Kamu di bawahnya. Kamu di bawahnya. Aman Paula. Pasien tangan soalnya. Iya Pak, jangan Pak, orang lipat nih ya. Oh, lipat ya. Oke, jadinya begini ya. Jadinya kita
Makanya enggak boleh pasien cewek, cowok. Karena ini salah satu prosedurnya kita dari atas ya. Jadinya nanti kita tekan itu ini daerah yang sangat penting sekali, yaitu apa? Tulang belakang. Ini saraf banyak sekali. Terus cakra semua ngumpul di sini. Energi kehidupan ngumpul di tulang belakang semua. Jadinya ini penting kita gosokkan dengan seksama. Dari tulang ekor di sini ya. Dari bawah kita gosok pelan-pelan naik. Jadinya begini kita tekan ya. Kita tekan dengan tekanan atau kalau boleh dengan dua begini, boleh satu gini terserah, yang penting tekanan. Kita gosok begini di tulang belakang, ini akan enak sekali. Apalagi posisi kita di atas, tenaga kita gede pasti. Kita gosokkan begini. Oke. Kita gosokkan begini. Oke. Terus baru terakhir 1, 2, 3 baru di daerah leher sini. Di sini penting juga ya, di batang otak ini. Kalau kurang minyak di tangan boleh ditambah. Oke ya. Jadinya di sini, ini daerah penting ini. Ini problem orang banyak sekali di sini. Ini orang pasti enak sekali. Nah, kayak apa ya? Kayak mencekek gitu tapi tekan. Bukan nyekek gitu, tapi gini tangan ini pakai. Gitu ya. Tuh, sebelah sininya kita kasih, sebelah sininya kita kasih tekanan. Oke, jadinya ini enak sekali. Boleh lebih dari sini, tidak ada masalah. Jadinya yang penting batang otaknya kena. Oke, kita tambahkan yang di kanan kirinya. Kita ambil mungkin di sebelah sininya dulu. Ya, seperti ini. Ya, gampang sekali, bener-bener gampang. LP 400 itu gampang daripada numbuk gimana. 400 kali 3 kan 3 pasien per hari. 1,2. Kali 30. Nah, minyak celah gede. Nah, setelah ini itu ditambah telinga, tapi telinganya nggak dijewer, tetap dikasih minyak begini ya. Gitu aja. Nah, ini pun enak rasanya, coba aja nanti. Ini enak sekali karena tekanan kita bagus. Sorry, netes keringat no. Tumben nyemak kayak gini, keluhan. Benda dina tiwas ya nih. Oke, gini ya. Udah. Kan sudah nih. Oke. Terus pindah ke mana? Kaki ya. Sama. Kaki satu-satu. Hah? SOP-nya tangan dulu ya, coba. Benar mah? Benar. Coba baca SOP-nya baca. Berarti tangan katanya dulu SOP-nya. Yang proses selanjutnya itu yang ini, Pak. Saya lupa ya, tangan dulu ya. Nomor Beri nomor berapa? poin 5. Oke. Oke. Telapak tangan sampai ke tangan. Enak sana, Pak? Harusnya enak. Nah, katanya tangan dulu. Di SOP sini ada perubahan, SOP-nya tangan dulu. Biar beres bagian ini dulu baru ke kaki ya. Beres bagian ini kita semprotkan biasa dulu bagian tangan gitu. Terus di tangan kita juga kita semprotkan. Selalu ini ya, semprotkan juga di tangan. Tapi sedikit jadinya. Oke. Berarti sekalian tadi tetap di leher, kita lanjutkan di tangan. Jadinya tetap ya, pakai begini ya. Ada tekanan dikit. Nah, ini bisa, ini saya agak cepat biasanya, tapi Anda bisa lakukan lebih lembut dengan cara gosokkan pelan, tapi tekanan tinggi boleh. Jadinya pelan begini. Jadinya boleh pelan begini. Mungkin lebih bagus kelihatannya dipelankan begini, boleh, tidak ada masalah. Yang penting minyaknya masuk, bener nggak? Nih, tuh. Masing-masing sukanya boleh. Yang penting tujuannya minyaknya masuk, tekanan dapat, itu aja. Ya nak baling orang nih mapun ada.
Nak Bali ini mapun ada. Ini berarti kurang lebar mejanya, kenapa? Tangannya jatuh, ya. Karena dia harus dapat posisi tangan agak begini dikit, sehingga kita bisa gosokkan yang enak. Ya, kita gosokkan bagian sininya aja. Gosok minyak. Terus terakhir setelah tangan ini di telapaknya. Tetap tambah minyak dikit, merasa kurang tambah. Ya, nggak boleh ngirit sama minyak karena tujuannya masukkan minyak. Itu ya. Ya. Kalau Anda tidak berani masang tarik 400, 200 nggak ada masalah. Jadinya setelah sakti baru 400 boleh. Jadinya ini telapak kita beginikan ya. Kita tetap gosok. Telapaknya kita gosok begini dulu, nomor 1. Jadinya kita gosok. Terus setelah kita gosok ini akan terasa hangat. Terasa hangat Pak ya? Oke. Terus baru kita masukkan tangan karena di sini butuh juga dibalurkan di sela-selanya, berarti kita beginikan. Kita beginikan, berikutnya kita beginikan. Sama, bukan ngelepotang tapi kasih minyak. Ya, lembut aja, yang penting minyaknya masuk. Tuh. Tuh. Oke. Bawahnya belum tadi ya, ini sudah. Oke, sudah. Pas Pak ulung tangan. Di sebelah sini berikutnya sama. Ini berapa menit Mah ya? Per ini Mah ya. Sampai menitnya kita ada. Cuma karena udah lama sekali saya nggak jalanin program ini jadinya. Untuk tangan kanan kiri 6 menit, satu tangan 3 menit. Oh, satu tangan 3 menit. Satu tangan 3 menit. Jadinya nanti cari-cari sendiri biar pas 1 jam karena totalnya nanti dengan yang lain-lain 1,5 jam habis. Ya sama. Kita gosok dari bawah sini dulu, gosok ke atas, sama, terus sampai di bahu sini ya. Tetap kalau merasa tangan kita nggak licin dorongnya, tambah minyak. Berarti kurang banyak tadi minyaknya. Kita gosok ya. Enak. Dan dengan kita menggunakan minyak ini, menjual minyak jadinya gampang. Karena minyaknya sama. Di leher sini boleh, samping, boleh atur-atur sendirilah nanti ya caranya. Tapi ini butuh latihan untuk Anda beberapa kali ya, sesama teman saling coba kanan kiri. Tuh. Tapi nggak ada ya yang bagi mau buka tempat rapi. Oke, sudah. Anggap udah 3 menit. Ini kita dari bawah ke atas. Sama dari bawah ke atas. Kita satu-satu kakinya. Mana aja boleh diambil dulu. Kita tarik telapaknya. Kita balurkan minyaknya, kita kasih. Ini berapa menit kaki Mas? Kaki 10 menit kurang lebih. Kanan kiri 55. Karena ini sampai di daerah pantat. Ini daerah gelut ini banyak sekali bisa menyelesaikan problem. Karena otot yang paling jarang diaktifasi itu daerah sini juga. Untuk sek, untuk gangguan ginjal, gangguan apa lagi ya, banyak problem. Karena banyak problem orang cakra ini. Di cakra ini sama di cakra ini banyak problemnya. Tuh. Oke ya. Kita gosokkan minyaknya dulu rata sampai di telapak kakinya. Oke ya. Nah, apa aja prosedurnya Mah? Baca Mah sekalian. Yang lanjutan di kaki Pak. Ya. Untuk di kaki itu balur tungkai dan telapak kaki. Posisi terapis ada di sisi kaki yang akan dibalur. Oke, Saat jadinya- balur ke tungkai atas ke atas. Posisi Nah, kaki. di sini berarti. Jadinya telapak kaki ini dulu ya, pecah jadi 3. 1, 2, 3. Nah, ini dulu dari di bawah mata kaki. Jadinya ini kita gosokkan di telapaknya dulu. Kita gosokkan. Terus di sebelah sampingnya, sebelah sininya. Jadinya nggak boleh refleksi, jangan berusaha ada yang gini-gini gitu, nggak usah.
Ada yang gini-gini nyariin sakit, nggak usah, nggak penting itu. Yang penting apa? Gosokkan dengan tekanan, itu aja. Gosokkan dengan tekanan begini ya. Terus dari samping di sini, Anda lihat di sini gosokkan. Jauh lebih gampang dari pijat spa ini, tapi karena minyaknya bekerja lebih enak. Oke, di sini sebelah sininya. Oke ya. Terus baru kita ambil jarinya. Kita biasa di tengahnya ini kan kasih minyak juga sama. Bukan menarik pot-pot gitu tuh, bukan. Ngasih minyaknya. Biar semua masuk ke sela-sela jarinya. Oke ya, satu-satu. Terus kemudian dari mata kaki di sini juga ini penting, daerah sini. Ini daerah penting. Kalau refleksi biasanya ini dikerasin sama orang di sini. Sakit, waduh itu demen berarti dia gitu. Kan pijatnya senang berarti. Nih daerah sini. Ada daerah-daerah yang memang kalau ditekan sakit, dan itu selalu sering dicari titik-titik itu orang. Oke ya, habis itu kita gosok di sini. Setelah mata kakinya selesai di sini sampai ini ya, sampai di punggung kan, Mas? Sampai punggung, Pak. Punggung kaki, berarti ini juga tambah dulu ya, punggung kaki. Ini, terus ini. Oke ya. Tambah punggung kaki. Taruh ya. Punggung kakinya, jadinya oke. Kita gosokkan punggungnya. Nah, punggungnya. Orang akan merasa enak kalau tekanannya bagus. Ingat ya, tekanan. Bukan totoan, tapi tekanan telapak. Tekanan telapak. Orang akan merasa enak sekali kalau tekanan kita bagus. Oke, sudah. Turun, Pak. Nah, baru berikutnya di betisnya. Betis saya. Dilanjutkan ke betis belakang hingga ke pantat, fokus di lutut. Lanjutkan ke betis. Oke, jadinya di sini di betis dulu gosok. Terus ini daerah penting juga ini di bawah ini. Peneang. Nah, Pak. Ya. Benar sing. Duh, nih ya. Tuh ya. Nah, kita gosok sampai benar-benar enak. Di sini ini penting juga ini. Ini ya. Di sini penting tapi bukan gini pijatnya ya. Gini aja. Tekanannya bagus ini, tekanannya. Tuh ya. Tuh ya. Sampai di sini. Sedang nih, dia harus ganti Pak. Sampai di sini pokoknya. Ya. Tapi kan sekalian nanti dia testimoni, enak nggak kan gitu. Karena gratis. Pak, tekanan segini sakit atau sedang enak, Pak? Enak. Hah? Terasa ada tekanan, Pak ya? Oke. Tuh, kita ngasih tekanan. Ya benar Pak ya. Dia kan sering massage. Oh, sering massage. Tapi ini lebih bagus itu. Gratis. Oke, kita kaki berikutnya. Sekalian kita beresin ya. Nggak boleh setengah-setengah. Walaupun ini latihan. Ya. Gosokin sampai ini. Gosokkan di sebelah sini, sebelah sininya. Gosokkan di sebelah sininya. Ingat ya. Atas telapak, samping kiri, samping kanan. Terus jarinya, sela-sela jari. Setelah jari baru punggung kaki. Ingat ya. Ya. Ya, kita di sini punggung kaki. Kita punggungnya. Enaknya punggungnya, Pak. Oke. Baru kita, Pak, kita lanjut dipercepat aja di kakinya. Gitu ya.
Ini saya sampai metinje, ini berarti kurang rendah. Bikin meja sesuaikan dengan ukuran Anda. Kalau pas meja yang dijual-jual boleh lebih baik bikin lah sesuai. Agak lebar, ini kurang lebar. Bila perlu bikin meja yang di bawahnya ada ya tempatnya minyak, anduk dan sebagainya. Tempat naruh pakaian. Oke ya. Sudah, terus habis di sininya. Ini ya. Ini baru di sini. Terus baru lanjut di sini. Jadinya dari bawah pelan-pelan naik ke atas. Kenapa? Arah jantung tetap ya. Ingat cara menghafalnya adalah dari bawah pelan-pelan naik karena jantungnya di sana. Jadinya otomatis dia akan segar, darahnya lebih cepat ngalir ke arah jantung. Tuh. Nah, ini sudah selesai prosedur ini. Ini sudah selesai. Dari catatan yang jaga di depan kita tahu problemnya dia apa. Bener nggak? Ada kesemutan kah, ada diabetes kah, atau sakit kepala dan sebagainya. Anggap saja sering tegang leher, berarti kita tambah balurkan di daerah sini. Ini kurang lebih waktunya 5 menit. Ya, anggaplah dari catatan. Kita nggak perlu ngomong lagi kan. Kita sudah tahu dari catatan, udah tahu bagian ini yang dibalurkan. Jadinya anggap sakit kepala atau kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi juga di daerah sini, di leher atas ya. Nih, terus daerah yang kalau kolesterol tinggi dia catatan semutannya di mana dan tambahannya di leher. Tuh, kita balurkan daerah sini lagi sekali. Jadi kita kasih tahu, Pak, ini untuk membantu proses penyembuhan kolesterol. Itu baru ngomong. Bapak nikmati tetap, habis itu enggak usah banyak ngomong. Jadinya kita nggak boleh cerewet ketika proses terapi ini. Mereka harus menikmati. Tuh ya. Kalau yang stroke gimana? Sama kayak tadi. Balurnya sama, terus tambahannya ya di daerah yang dia lebih paling lemes badannya, semua dibalurkan. Ulang lagi. Tuh, kurang lebih tapi waktunya fokuskan. Kan ini sudah semua kan, stroke kan sudah semua dibalurkan. Cuma fokuskan di tempat yang paling ingin dapat tambahan lagi 5 menit kurang lebih ya. Diabetes daerah pinggang sini. Nanti ada prosedurnya itu. Kok intinya yang buka klinik ulang lagi ikut pelatihan. Yang itu, biar enggak ini, biar langsung kita coba buka 4 meja, 5 meja, kita langsung coba. Ini kan hanya ngelihat seberapa tenaga Anda perlukan, kan kita enggak bisa kita ini. Ya, langsung praktek. Ini kan tiang aja praktek. Nanti kan kita ada 5 meja, tiang ngelihat, oh gini loh tekanannya bagus itu. Tapi wajib sudah pasti buka klinik. Rugi barang. Tuh ya. Tuh, kita gosokkan di daerah kepala, gosokkan kepalanya sedikit. Sakit Pak? Ini dagunya nggak ya? Oke. Jadinya kita kasih kepalanya, berarti kan kolesterol biasanya sakit kepala dari besek lah itu. Kita gosokkan kepalanya. Gosokkan, jadinya kita gosok aja, kasih minyak, nggak ada masalah. Oke ya. Anggap sudah 5 menit. Kita habis ini kita biarkan dulu selama 1 menit atau 2 menit. Pak, silahkan relaksasi, nikmati pijatannya. Kalau tiang biasanya saya kasih infrared. Dia menikmati kurang lebih berapa, Mas? 15 menit. Kurang lebih 10 menit, 15 menit kita kasih infrared. Jadinya benar-benar dia rileks, ketiduran apa? Baru balik. Kita baru balik. Nah, ini kurang lebih kasih di 1 menit biar dia menikmati aliran-aliran. Dia akan jauh lebih enak merasakan pijatan kalau didiamkan. Tidak langsung bolak-balik orangnya. Di situ baru kita balik, Pak, balik badan. Kan udah. Kita, Pak, balik badan, Pak. Balik. Oke, jadinya balik. Nih ganjil. Apa sekarang, Mas? Sekarang dari leher dada. Oke. Pertama saya baca. Setelah posisi terlentang tuh tanyakan dulu pada pasien apakah kondisinya sudah lebih nyaman. Kemudian tap-tap seluruh bagian dada, pundak, bahu, leher juga ya. kecuali bagian perut jangan dulu. Kita tanya, Pak, gimana, sudah enak nggak posisinya gitu? Sudah. Oke, berarti setelah kita tanya sudah enak belum, baru kita pegang ini ya. Kayak tadi sama. Tuh, di bagian-bagian di daerah ini biasa. Tap-tapnya itu baru kemudian
Biasa. Untuk apa? Membangun koneksi energi. Tuh, orangnya tidak merasa sakit ketika dipijat atau merasa tidak nyaman. Bukan sakit sih, tidak nyaman. Koneksi itu perlu. Tuh. Berikutnya mah. Balur pada bagian dada dan leher, posisi terapis ada di atas kepala customer atau Oke. pasien. Balur dilakukan dengan Jadinya kedua di tangan. daerah dada. Kalau daerah dada mungkin di tangan aja dibalurkan ya. Tangannya di sini kasih minyak. Nah, ada tengos. Oke, di daerah sini ya. Kita balurkan di daerah dada sama leher. Tapi dari posisi di sini. Kita balurkan di dadanya. Oke. Ini gosok aja. Jadinya kita gosok. Ini pentingnya pakai masker ya karena ini ya. Kita leher biasa gini. Berapa menit mah dada? Mah? Kalau dada dan leher tuh 5 menit, Pak. Dada dan leher kurang lebih 5 menit. Seri-seri. Ya, jadinya kita dada. Biasa aja dada ya. Gosokkan. Satu-satu boleh dari kiri, gosokkan. Kalau Anda buka klinik, boleh bukan Anda yang menterapi. Nggak ada masalah, yang penting ajarkan orang yang menterapi. Ya, boleh nggak kita yang buka? Nggak ada masalah. Tugas kita mungkin mempromosikan kemana-mana, kita ngasih tahu bahwa ini bagus gitu. Boleh, nggak ada masalah. Saya pun sekarang pengen buka tapi bukan tiang yang terapi. Cuma saya melatih mereka prosedur ngomong dan seterusnya. Kita gosokkan ya. Jadinya ini tulang, daerah sini juga kita gosokkan. Saya ulang lagi ya, kita leher, tarik begini boleh, biar minyaknya masuk. Terus dada, tulang di sini, tulang di sini. Begitu. Habis itu mah. Setelah itu di bagian area perut, Pak. Area perut ini waktunya itu maksimal 1 menit 30 detik. Semua mengarah ke pusat. Oke, 1,5 menit daerah perut. Karena kita nggak tahu ada problem apa di perut, jadinya cukup sebentar saja. Yang penting mereka, ya. Tuh, dari samping, saya lupa juga tadi dari samping tetap dikit. Kayak tadi dari samping tetap ya, biar enak rasanya. Diginiin dadanya itu enak sekali. Oke, terus daerah perut. Daerah perut itu gosoknya semua ke area pusar. Jadinya ke area pusar. Kita kasih dulu minyak semua di perutnya. Tidak ada tekanan ya, ngasih minyak atau disemprot boleh. Oke, jadinya nih ya. Gosok dulu tapi jangan ditekan dulu. Terus kemudian baru ada tekanan sedikit tapi nggak keras. Karena banyak organ di sini, kita nggak keras juga tapi ini. Tarik ke sini ya, ke area besar. Dari dada di sini tekan sedikit. Ini daerah hulu hati, biasanya gangguan pencernaan di sini, biar lasanya lebih plong, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Terus dari sini, harusnya dari sana ya. Saya gosok ntar, Pak. Dari sini kita tarik ke sini. Tarik ke pusar ya. Tuh. Terus dari bawah pun sama, tarik begini ya, dari bawah sama ya. Kita nggak boleh terlalu keras di sini tekanan, walaupun tekanan cukup senyamannya saja. Apalagi nanti ibu-ibu dan sebagainya kita kan nggak tahu. Tuh ya. Oke. Terus habis itu apa mah? Kemudian setelah area perut itu balur di bagian tangannya, Pak. Oh, Lapis ada di posisi di sini tangan kita yang kanan. belum, berarti tadi itu dada samping sama leher dada. dada. Oh ya, Leher leher dada. Tadi berarti kita leher saja di atas, kalau dada kita ke samping kanan samping kiri ya. Ini daerah dada samping ini belum sama dada sini ya. Oke, jadinya saya langsung aja gosokkan dulu sedikit di sini daerah dada.
Karena di sini, karena ini berarti tadi leher saja, agak dada tengah, terus kemudian dada samping, baru perut. Karena di sini daerah yang penting. Ini daerah penting, ini daerah-daerah tulang ini. Kalau kekebalan tubuh orang menurun, ini wajib digosokkan daerah sini ya. Biasanya dia cepat flu, pilek. Ini tulang apa? Nggak tahu saya namanya ini. Rusuk. Nah, rusuknya ini butuh digosokkan. Jadinya rusuk ini. Kan ada nak Bali, wogin apa? Gosok usuknya itu apa salahnya di sana? Iya, ngusuk gitu kan. Ah. Usuk daerah ini nah itu. Tundun aja, bangkiang biasaan musuk. Tuh. Tuh, kita gosokkan. Ya, ben lengis, benara, ngisi bawang dan sebagainya. Gak tahu Pak? Enggak ya. Hilang gitu. Oh, enggak pikir karena minyak, bukan. Oke, terus baru kemudian tangan. Tangan kanan, tangan kiri ya. Tadi kan belakang tangannya, tetap sekarang di depan. Kita gosokkan. Lihat gosok ya. Ingat ya, tekanannya tetap. Ini enak, daerah sini biasanya enak dia ditekan. Terus kemudian baru di tangan. Gosokkan di tangannya. Sudah? Terus tangan yang satu. Tadi karena kita sudah di tangan yang baliknya, jadinya tidak terlalu lama sekarang ya. Karena tadi 3 menit untuk keduanya. Ya, 3 menit untuk keduanya. Karena tadi pada saat dia kebalik tangannya sebenarnya sudah. Tapi di bagian ininya saja yang belum kena minyak. Kurang lebih 3 menit, 1,5. Sama kayak 1,5. Dengan menggosokkan seperti ini, manfaatnya mirip sama yoga tertawa, mengaktifkan banyak hormon kebahagiaan. Ini kan rileks sekali orangnya, sangat relaksasi, minyaknya masuk, itu bagus sekali. Tuh. Dan minyaknya itu membuat enak juga. Oke. Terus habis ini apanya, Mas? Kemudian setelah ini itu dari tungkai pergelangan kaki ke atas, Pak. Di sini. Iya, Pak. Ini yang belum tadi kena minyak sampai di selangkangan paha di sini ya, kasih minyak. Dah, habis itu apa? Sampai tungkai, kemudian dilanjut ke tempurung lutut, habis itu sampai ke selangkangan, waktu maksimal 4 menit. Total 4 menit. Di sini kita dari sini kita gosokkan satu-satu ya. Totalnya kurang lebih 4 menit, berarti per kaki 2 menit. Karena tadi bawahnya sudah ya. Nih, sampai tempurungnya kita gosokkan juga. Ini daerah. Kita gosokkan. Jadinya tenaga kita harus tetap sama, stabilnya. Jadinya jangan sampai habiskan tenaga, apalagi kita punya 5 atau 10 pasien. Tapi akhirnya menjadi terbiasa kita. Tekanannya harus pas. Bukan langsung telang bayu gitu, tapi biasanya yang baru-baru tumben ya terasa pasti capek. Tapi minimum ya kita akan turun berat badannya karena kalori keluar banyak. Ya. Iya kan kalori banyak keluar. Iya, daripada sengaja angkat beban. Iya. Ini lagi satu, kita gosokkan.
Ini sebenarnya sampai selangkangan. Selangkangannya bagus untuk seksual ya sebenarnya. Daerah sini bagus sekali untuk seksual. Tuh. Dan semua yang terkait dengan seksual. Seksual itu maksudnya organ intim wanita, keputihan, kista dan sebagainya. Seksual itu bukan hanya berhubungan seks, tapi terkait dengan cakra seks maksudnya. Oke. Sudah sini semua. Jadinya kita habis itu kita sudah. Kalau karena ini tidak ada infrared, kalau infrared kita langsung pasang, kalau enggak mungkin Anda tutup dengan apa silahkan ketemukan teknik nutup sendiri karena ini sudah biasanya Pak ini sudah terapinya selesai, kita akan pasangkan infrared kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Kalau ini enggak berarti silahkan sampaikan sesuatu untuk menutup atau kalau mau memang boleh di bagian kepala atau apa atau disentuh boleh sudah terserah penutupnya, yang penting ada penutupnya. Penutupnya kita pakai infrared. Jadinya kita sudah. Kalau ruangannya terlalu dingin atau ber-AC, itu Anda bisa lakukan kalau Anda terapi bagian atas, tutup bagian bawahnya biar minyaknya masuk ya. Kalau tanpa infrared, kalau sangat dingin AC-nya. Tapi kalau suasana panas seperti ini nggak usah ditutup. Karena orang sudah panas, energinya udah panasin. Udah Maya. Udah prosedur 1 dari 12 prosedur ini baru ini saja dari 12 prosedur untuk membuka klinik dan ini belum kita latih, ini baru saya menunjukkan, benar nggak? Menunjukkan, Anda harus latih nanti 1-2 orang kita rasakan benar nggak? Jadinya Anda saling tahu nanti, oh kurang di sini dorongannya gitu, kurang pas dan sebagainya. Anda akan ngerasa harus coba 5-10 kali, beberapa kali merasa form, merasa enak baru Anda bisa buka klinik. Jadinya coba-coba dulu temennya digosokin. Tuh, seperti itu. Jadinya tidak langsung Anda bisa buka, nggak bisa. Makanya saya target Oktober buka kurang lebih 3 klinik kalau saya sih di Waras. Karena banyak latihan yang harus kita coba-coba lagi biar orangnya enak. Mungkin itu ya. Nggih, ampun Pak, semua.